Sebelum kita ke teks prosedur lebih lanjut, maka kita akan mencoba untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu sendiri. Ada bagian pernyataan umum, ada bagian tahapan dalam teks prosedur. Itu bagian-bagian dari teks prosedur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Dari modul yang sudah diberikan di grup masing-masing, di sana sudah jelas tentunya penjelasan tentang prosedur kompleks. Akan tetapi kita akan mencoba menelaah lebih lanjut, karena nggak mungkin hanya dibaca begitu saja. Syukur-syukur kalau kalian paham, tapi di sini Bapak akan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman tentang teks prosedur kompleks. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian serta ciri-ciri teks prosedur kompleks, ya. Sekarang pengertian. Teks prosedur kompleks itu menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Isinya langkah-langkah yang harus dilakukan agar sesuatu tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam industri, teks prosedur berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan suatu acara bertahap dan tepat sasaran. Anak-anak sekalian, pernah beli mie gorengan, mie rebus? Nah, di belakang bungkusnya itu ada tata cara memasaknya. Nah, itu merupakan teks prosedur. Walaupun kita sudah tahu cara memasak mie, ya tinggal mendidihkan air, kemudian mie dimasukkan, kemudian tunggu sampai matang, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu-bumbunya, tinggal dikocok-kocok, udah selesai kan. Nah, tapi itu suatu keharusan dalam sebuah produk, manakala produk tersebut memang tidak begitu dikuasai oleh semua orang dalam proses penggunaannya. Makanya ada prosedur penggunaannya. Tata cara menghidupkan HP, tata cara menghidupkan laptop dan sebagainya, ada prosedurnya. Kalian anak-anak TBSM, anak-anak tata boga, perhotelan, UPW, itu masing-masing punya prosedur tersendiri. TBSM cara menghidupkan motor, kemudian di UPW cara menjemput wisatawan dari bandara, kemudian di perhotelan cara membersihkan kamar bekas pakai wisatawan atau pengunjung, kemudian di tata boga, apalagi tata boga memasak, itu pasti tiap masakan ada prosedur tersendirinya, nggak mungkin disamakan. Maka salah satu cara untuk menjabarkan proses itu adalah dengan menggunakan teks prosedur. Ditambahkan kompleks. Kenapa ditambah dengan kompleks? Karena ada beberapa bagian proses yang memang harus kompleks penjelasan. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum kita ke teks prosedur lebih lanjut, maka kita akan mencoba untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu sendiri. Ada bagian pernyataan umum, ada bagian tahapan dalam teks prosedur. Itu bagian-bagian dari teks prosedur. Ya, ada dua bagian utama, yakni pernyataan umum dan tahapan atau langkah-langkahnya. Namanya prosedur pasti ada langkah-langkahnya. Kalian datang, pergi dari rumah, kemudian berangkat ke sekolah, itu kan ada tahapan-tahapannya. Mandi, ganti baju, ambil tas, kemudian kalau menggunakan motor, ada tahapan-tahapan sampai juga sekolah. Kalian belajar online, ada tahapan-tahapannya.
Yang pertama, ketika menghubungi guru harus seperti apa tahapan-tahapannya. Nanti akan saya share cara berkomunikasi dengan guru melalui media alat komunikasi. Nggak ujung-ujung nggak ya, assalamualaikum atau bismillah. Nggak ujung-ujung perkenalkan diri, sebelumnya kalian mendapatkan nomor tersebut dari siapa, itu jelaskan. Tidak ujung-ujung bu punten tugas kumaha, enggak. Itu harus baik, ada prosedurnya. Nanti akan saya share contoh prosedur perkenalan atau prosedur menggunakan berkomunikasi dengan guru lewat media komunikasi. Nah, yang pertama ada merancang pernyataan umum. Dalam setiap kegiatan prosedur menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapannya. Pembuatan SIM, tahapan-tahapannya apa saja? 1. Tes pengetahuan. Kemudian yang kedua tes uji coba kendaraannya. Anak mematuhi tahapannya agar kegiatan yang dapat dilaksanakan itu berjalan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan tersebut, maka kemungkinan keberhasilan melakukan kegiatan tersebut bisa. Motor sudah dibongkar nih anak TSM, bongkar mesinnya, bongkar kelistrikannya, tentunya mau hidup lagi kan. Nah, kalau prosedurnya, tahapan-tahapannya dipatuhi dengan benar, motor akan kembali hidup. Masak, ketika masak masukkan bumbunya kapan, di waktu berapa menit ketika air mendidihnya, kemudian juga mengolah atau memasukkan bahan-bahannya itu kapan, tentu hasilnya akan nikmat. Menjemput wisatawan datang jam 8, kita datang sudah jam 9, kan nggak mungkin. Prosedurnya adalah datang ketika wisatawan belum datang ke bandara, ketika menjemput di bandara sebelum Anda atau sebelum wisatawan datang di jam 9 wisatawan, berarti datangnya sebelum jam 9. Jangan jam 9 kurang 5, jangan. 1 jam sebelumnya. Itu kan prosedurnya. Ketika tahapan tersebut dijalankan dengan baik, maka akan berhasil. UPW dapat jaminan dari wisatawan. Perhotelan dapat jaminan dari pengguna atau pelanggan. Oh, hotelnya bagus. Oh, hotelnya prosedur penerimaan tamunya bagus. TSM, motornya hidup lagi. Nggak gampang macet, nggak gampang mogok misal motor. Masakannya luar biasa tempe. Ketika prosedurnya dijalankan dengan baik dan benar. Tuh. Nah, membuat atau merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, tentukan dulu macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Ya, ada 3 kategori. Teks prosedur kompleks ada 3 kategori. Yang pertama, karena tadi menentukan macamnya, maka kalian harus menentukan teks apa ini. Prosedur tentang apa ini? Yang pertama adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual, tidak otomatis. Bagaimana cara menggunakan alat, bagaimana cara menggunakan benda, bagaimana cara menggunakan perangkat-perangkat lain yang sejenis. Menghidupkan komputer, menghidupkan motor, kemudian mengendarai mobil secara otomatis, kemudian juga menggunakan bus pariwisata misalnya. Terlalu jauh ya kalau untuk UPW. Kemudian yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas. Kalau tadi menggunakan atau instruksi secara manual, sekarang aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contoh, melamar pekerjaan. Kemudian cara membaca buku secara efektif, aktivitas. Kemudian cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Cara bersepeda dengan baik. Musim nih sepeda-sepedaan. Yang penting adalah bersepedanya, bukan sepedanya. Loh, kepesanan. Enggak. Yang mahal sepeda ya. Enggak. Yang ketiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Cara belajar dengan efektif dan benar. Kemudian cara-cara menikmati hidup. Luar biasa. Kalian
Tahu cara menikmati hidup? Tahu nggak? Ya, gunakanlah kesempatan hidup ini untuk beribadah. Luar biasa kalau untuk ibadah kan? Apa yang ditunjukkan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian harus jalankan. Jauhi larangannya, patuhi perintahnya. Itu cara menikmati hidup. Main game boleh, asal tahu diri. Kapan main game, kapan belajar. Apalagi sekarang lagi belajar online. Mohon maaf, ketika memang kami tidak bisa mengawasi kalian, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kalian. Ya. Klise memang, akan tetapi pertanggungjawabannya lebih luar biasa. Apalagi nanti kalau memang adik-adik diberikan jatah kuota oleh sekolah, itu harus dipergunakan dengan baik. Pertanggungjawabannya ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuota tersebut digunakan kepada hal-hal yang baik sesuai dengan prosedurnya, itu akan berguna atau sesuai dengan tuntutan. Kalau tidak digunakan, ada pertanggungjawabannya sendiri di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, baik itu. Selingan. Tentukan dulu macamnya. Yang akan digunakan, jenis teks prosedur apa yang akan digunakan atau yang akan dibuat. Bekerja atau instruksi secara manual, memasak combro, membuat cimul, aci di mall-mall. Enggak, makanan dulu lapar, jam 10 lapar, jam 2 sekarang. Videonya dibuat jam 2. Apa? Enggak. Kemudian ada aktivitas tertentu atau peraturannya. Kemudian teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tentukan dulu yang mana. Baru nanti rancangan pernyataan umumnya. Membedakan kalau pernyataan umum itu harus dijelaskan oleh tahapan-tahapan. Ketika membuat rancangan umum, jangan sampai nanti sudah dijelaskan di pernyataan umum, lalu nanti apa isi langkah-langkahnya? Enggak. Tapi pernyataan umum. Salah satu hobi yang dapat ditekuni dan menghasilkan adalah memancing. Di samping kita mendapatkan ikan, setelahnya kita mendapatkan ikan tersebut dapat dijual, kan masih umum. Hobi umum, hobi kan banyak. Mancing ikan, memancing di mana? Di laut atau di kolam biasa. Ikan masih umum. Ikannya apa? Kan masih umum, harus dijelaskan dalam tahapan-tahapan. Cara memancing ikan di laut, cara memancing ikan di kolam, harus dijelaskan. Ya, selanjutnya, yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Pilihlah topik yang kita kuasai. Kalian sudah dijuruskan TSM, teknik sepeda motor, UPW, usaha perjalanan wisata, tata boga, kemudian juga akomodasi perhotelan. Minimal kalian menguasai jurusan kalian masing-masing. Nantinya bermanfaat untuk membaca. Cara membersihkan kamar hotel yang selesai digunakan oleh pelanggan, tamu. Politik, hukum, kriminal, pendidikan tentu itu lebih dikuasai karena hampir setiap hari kita berada di lingkungan pendidikan. Topik tentang kehidupan remaja dapat pula kita pilih karena kita sendiri yang masih berusia remaja. Topik tentang pelajaran sekolah. Pelajaran apa yang kalian kuasai? Buatkan teks prosedur. Atau anak UPW mau membahas tentang masakan boleh, kalau memang dikuasai. Baik, anak-anak. Untuk materi tentang tahapan teks prosedur kompleks, membuat pernyataan umum dan membuat langkah-langkah teks prosedur kompleks, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti diskusikan lagi di grup yang sudah ada. Jangan lupa untuk ikuti terus video-video tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Subscribe, sukai, kemudian juga sebarkan kepada teman-teman yang memang belum mengetahui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.